wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bisa kembali bermuajahah dalam suasana kajian fikih muamalah maliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan kepada kita semuanya, menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, senantiasa berpegang kepada syariat Islam sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kearifan kita junjungan alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta berharap pada Allah agar kelak kita bertemu dan berkumpul di Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Insya Allah pada pembahasan materi ini, yaitu adalah pertemuan yang kalau nggak salah ke-6. Alhamdulillah kita sudah masuk ke materi ke-6 dan kita mudah-mudahan bisa terus istiqomah insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa izin Anda untuk berdiri. Jadi insya Allah ini materi kita yaitu adalah jual beli, hukum jual beli kredit di dalam Islam. Karena hari ini banyak sekali di tengah-tengah masyarakat kita berkaitan dengan jual beli kredit ya. Nah, sebagaimana yang Anda sampaikan sebelumnya, Anda coba review kembali bahwasanya pembelajaran fikih muamalah itu seyogyanya tidak kalah dengan pembelajaran fikih ibadah, karena memang fikih muamalah pada kehidupan kita sehari-hari ini jauh lebih banyak yang kita lakukan, sedangkan fikih ibadah ini kurang lebih kalau habis waktu kita itu sholat kemudian dan seterusnya itu kurang lebih 2 jam, selebihnya pembelajaran fikih muamalah maliyah. Nah, inilah kemudian kita coba terus untuk sosialisasikan kepada umat bahwasanya Islam bukan hanya ngatur soal sholat, tapi juga ngatur persoalan bisnis, jual beli dan seterusnya. Sebagaimana yang sudah Anda sampaikan pada sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, ada 4 yang perlu kita lihat agar usaha kita itu sesuai dengan syariah atau muamalah kita sesuai dengan syariah. Yang pertama adalah bentuk perusahaannya, apakah dia badan sendiri atau dia kemudian perseroan kerjasama dengan orang lain. Yang kedua adalah tenaga kerjanya, bagaimana akad-akadnya. Yang ketiga adalah permodalannya, bagaimana dia mendapatkan modal usahanya. Dan yang keempat itu adalah transaksi-transaksi, apakah dia produknya barang atau jasa. Pada 2 pekan yang lalu Anda sudah sampaikan di dalam Islam hanya ada 2 produk saja. Kalau nggak barang, jasa. Hanya 2 objek akad. Kalau tidak barang, jasa. Islam tidak pernah mengenal namanya objek di dalam akad itu berupa janji, gitu ya. Itu sudah Anda sampaikan pada 2 pekan yang lalu. Contohnya misalnya, Pak, Bapak, saya berjanji kepada Bapak kalau Bapak nanti kecelakaan saya kasih 100 juta rupiah. Nah, tapi sebelum Bapak kecelakaan, Bapak bayar 100.000 per bulan dulu sama saya. Nah, itu contoh bahwasanya yang diakadkan adalah janji. Sedangkan di dalam Islam, objek akad itu hanya ada 2, kalau tidak barang, jasa. Hanya itu saja. Kemudian target materi pembelajaran kita Bapak Ibu sekalian yaitu adalah pertama memahami jual beli kredit secara mendalam. Yang kedua memahami jual beli kredit untuk barang ribawi. Ternyata di dalam lingkungan kita atau di dalam hidup kita itu ada namanya barang-barang ribawi.
Begitu ya, apa saja nanti kita bahas. Yang berikutnya, memahami jual beli kredit dengan dua harga. Nah, yang keempat nanti memahami jual beli kredit secara ainah. Oke. Nah, ini insya Allah materinya kita akan share, termasuk juga mungkin bisa diprintkan tadi sesuai request insya Allah. Kita lanjut dulu materinya. Yang pertama jual beli. Jual beli udah Anda jelaskan pada pertemuan terakhir. Al-bai'u huwa mubadalatu malin bimalin ala sabili tamliki antarodin. Jadi yang dimaksud dengan jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan atas dasar saling rela. Jadi yang namanya jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta. Nah, itu yang dimaksud dengan jual beli. Jadi kita lihat dulu, jual beli itu berdasarkan penyerahan harga ada 3. Yang pertama belinya kontan. Bahasa Arabnya itu adalah bai'u munjizit taman. Yaitu adalah jual beli harga kontan. Kemudian apa? Bai'u muajjalit taman. Yaitu jual beli harga bertempo. Yang ketiga adalah bai'u muajjalil matman. Yaitu jual beli barang kemudian. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita jual beli Bapak Ibu sekalian, maka jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga di depan atau kontan. Jadi ada uang ada barang. Artinya ini barang, kemudian kasih uangnya, selesai. Nah, itu kontan, jual beli kontan. Kalau jual beli harga bertempo bagaimana? Jual beli yang mensyaratkan pembayaran harga kemudian. Ini barang, tapi uangnya nanti belakangan. Nah, tapi ada juga jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Ini misalkan DP-nya, ini uangnya, tapi nanti barangnya yang belakangan. Nah, jadi kita ulangi, jadi jual beli berdasarkan penyerahan harga itu ada 3. Kemudian kalau jual beli kontan, ini pertemuan terakhir alhamdulillah sudah dibahas. Ya, mudah-mudahan masih ingat gitu. Kemudian yang berikutnya yang kita bahas sekarang itu adalah jual beli harga bertempo atau bai'u muajjalit taman. Jual beli yang mensyaratkan pembayaran harganya kemudian. Baru yang ketiga yaitu adalah pembelian atau jual beli dengan penyerahan barangnya kemudian. Ini belum dibahas. Gimana Bapak Ibu? Lanjut? Lanjut. Oke, kita masuk kepada jual beli harga bertempo. Jadi kita masuk nomor 2 ya. Kalau nomor 1 sudah selesai. Ana juga sudah jelaskan tentang rukun-rukun dan syarat. Sholat sah kalau terpenuhi rukun dan syarat. Nah, muamalah akad gitu juga. Dia dianggap sah kalau rukun dan syarat akad terpenuhi. Nah, itulah contoh penggambarannya. Sehingga kalau sholat kita mau terikat dengan rukun dan syarat, maka sudah seharusnya kita ketika jual beli, sewa menyewa, bermuamalah harus terikat juga dengan rukun dan syarat. Cuman itu jarang dipelajari. Gitu, itu jarang dipelajari. Nah inilah yang kemudian kita hadirkan ke tengah-tengah masyarakat. Nah, al-bai'u bid-daini wa bit-taqsid. Jadi jual beli dengan utang dan cicilan. Jadi jual beli tapi metodenya bayarnya tadi apa? Dengan cicilan ya Bapak Ibu ya. Kemudian jual beli barang yang diserahkan pada saat akad, sedangkan harganya dibayar dalam tempo tertentu, baik sekaligus ataupun dicicil. Kita lihat di dalam Islam pembahasan bai'u bid-daini wa taqsid itu hukumnya adalah jaiz. Jaiz maksudnya boleh. Dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi kalau kita melihat Al-Qur'an, jumlah ayatnya berapa Bapak Ibu? 6.600 66 ayat. Enggak ada ceritanya. Tapi kalau dikatakan para ulama, yang dikenal itu adalah antara 6.213 sampai 6.217. Khilafiyah ya. Ada yang bilang 6.213, ada yang bilang 6.215. Tapi kalau 6666 itu wallahu alam enggak pernah ditemukan dalam literatur kitab para ulama. Jadi yang selama ini kita kenal ayatnya berapa Bu? 6.666. Nanti boleh cek di literatur kitab-kitab para alim, para ulama. Nah, kalau kita lihat semua ayat di dalam Al-Quran, ayat yang terpanjang itu Al-Baqarah 282.
Nah, ulangi ya. Kalau kita lihat cek di dalam Al-Quran, ayat terpanjang itu Al-Baqarah 282 dan itu bahas tentang muamalah dan lebih spesifik ngebahas tentang utang piutang. Jadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ngebahas utang, Bapak Ibu. Jadi boleh dicek ayat surat apa tadi? Al-Baqarah 282. Ini boleh dicek. Itu bahas tentang utang. Karena hati-hati, dengan utang ini kadang dia memutus persahabatan, bisa memutus persaudaraan. Kadang-kadang gitu ya, kalau nggak sesuai syariat gitu, atau yang diutangi tidak punya pemahaman, termasuk yang mengutangi juga tidak punya pemahaman, dia kadang bisa memutus tali persaudaraan, bisa memutus tali kekeluargaan. Tapi kalau benar sesuai syariat, dia bisa menguatkan. Nah gitu deh. Nah itu utang. Jadi ayat terpanjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 membahas tentang apa? Utang piutang. Nah itu. Anda bacakan sedikit. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jadi Islam itu ngajarin kita profesional. Jadi apabila ada utang piutang, maka tugas kita kata Allah ngapain tuh? Tulis, Pak. Kan keren. Allah itu ngasih tahu kita tuh harus bersikap profesional. Oke, saudara iya, tapi tulis, catat. Utang barang catat. Pokoknya semuanya dicatat. Dan ini adalah ayat terpanjang dalam Quran bahas utang piutang. Kemudian, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin warahnahu dir'an lahu min hadid. Bahwa Rasulullah SAW membeli barang atau membeli dari orang Yahudi makanan sampai tempo tertentu dan beliau mengagunkan baju besi milik beliau. Ini bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah untuk makan saja harus menjaminkan baju besinya. Ini luar biasa. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya kebolehan kebolehan jual beli dengan cara dicicil. Nah, ini dua dalil, satu ayat Al-Quran, satu hadis riwayat Muslim. Nah, lanjutkan, nanti kita bisa diskusi. Ingat Bapak Ibu, kemarin jual beli rukunnya ada berapa? Sudah di luar kepala? Hah? Sudah di luar kepala ya? Nah, kita ulangin ya. Yang pertama ada namanya al-aqidani. Yang kedua ada namanya mahallul akad. Ada objek akad. Kan tadi yang pertama ada dua pihak yang berakad. Yang kedua ada objeknya. Yang ketiga baru ada sigot. Sigot apa kemarin? Ijab qabul. Nah, kalau al-aqidani syaratnya mesti ingat Bapak Ibu, yang pertama dia harus akil, dia berakal. Nggak boleh jual beli sama orang gila, nggak boleh, nggak sah itu. Yang berikutnya minimal dia mumayyiz. Apa Bapak Ibu? Mumayyiz itu 7 tahun. Jadi kalau ada anak TK jual beli itu tidak sah. Kenapa? Rukunnya terpenuhi tapi syaratnya tidak terpenuhi. Sama kayak kita bahas kemarin, sholat, dia sudah baca, dia mulai dari niat sampai salam, rukunnya terpenuhi. Ternyata ada syarat yang kurang. Apa itu? Nggak berwudu. Kira-kira sah sholatnya? Tidak. Muamalah gitu juga. Rukun sudah terpenuhi 3, ada orang jual beli, ada orangnya, ada objeknya, ada ijab qabul, tapi umur anaknya syaratnya itu tidak terpenuhi, baru 5 tahun. Sah tidak jual belinya? Jawabannya tidak sah, karena minimal berapa? 7 tahun kata Imam Syafi'i begitu. Kemudian dia mukhtar, bebas memilih. Nah, baru kemudian syaratnya bisa ingat barangnya harus suci. Kemudian bisa dimanfaatkan, milik yang berakad, dapat diserah terimakan, barangnya diketahui, dan barangnya makbut, sudah dipegang penjual. Kemarin udah kita rincikan, nanti lihat video, ada videonya Pak Karim. Nanti boleh lihat, ngulang-ngulangin video Anda di YouTube-nya Masjid Nurul Islam. Nanti silakan dilihat di sana. Nanti lihat YouTube-nya boleh. Kemudian yang berikutnya ada syaratnya muafik kalau sigot itu, yaitu berkesesuaian antara ijab dan qabul. Kemudian satu majelis akad antara ijab dan qabul tidak boleh berpisah dalam majelis akad. Yang ketiga tidak ada fasil, tidak boleh ada pemisah antara ijab dan qabul. Yang keempat adalah saling mendengar. Kemarin juga ini sudah dibahas. Kalau dia tunawicara bagaimana Ustaz? Cukup menggunakan
isyarat. Jadi silgot itu kemarin ada dua kan, ada silgot qauliyah berupa perkataan, ada silgot fi'liyah. Fi'liyah itu artinya perbuatan. Jadi isyarat itu juga merupakan silgot, atau misalkan di swalayan ambil, beli, bayar, selesai. Itu juga sah. Oke, jenis barang. Bapak Ibu, ini kita lihat dulu. Barang itu ada 3 dalam Islam ternyata. Ada namanya barang mithliyat. Kedua ada barang kimiyat. Ketiga ada barang ribawi. Barang mithliyat itu apa? Barang yang ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Apa itu? Barang yang perlu ditimbang, ditakar atau dihitung ketika mentransaksikannya. Contohnya apa? Nanti kita bahas lebih detail, tapi contohnya misalkan beras gitu ya, kemudian minyak atau gula, misalnya seperti itu. Barang yang tidak perlu dideskripsikan atau dilihat secara detail. Ya, kemudian contohnya apa? Jagung, tepung, ya, minyak goreng, telur dan buah. Berarti kalau minyak goreng, ada yang jual minyak goreng, itu minyak goreng termasuk barang apa? Mithliyat. Pernah dengar Bapak Ibu? Jarang ya. Jadi minyak goreng, tepung, jagung, beras, telur, buah itu adalah barang mithliyat. Bahasa sederhananya itu barang yang ada padanannya di pasar. Yang kedua ada namanya barang kimia, barang yang tidak ada padanannya di berbagai pasar atau toko. Barangnya yang tidak perlu ditimbang, ditakar atau dihitung ketika mentransaksikannya. Barang yang perlu dideskripsikan atau dilihat secara detail. Contohnya tanah. Di tanah misalnya kan, tanah 1 kapling misalnya. Kemudian rumah, mobil, ya, kemudian motor, hewan tunggangan dan lain-lain. Nah, ini contoh namanya barang kimia. Nanti ada punya konsekuensi. Nanti kita diskusi ya lebih banyak. Ini baru sekitar 10 menitan. Kemudian barang ribawi, barang yang terikat dengan ketentuan hukum-hukum riba. Contoh, emas, perak, itu ternyata barang ribawi. Dia punya ketentuan untuk mentransaksikannya. Atau yang ketiga, uang kertas. Yang keempat, gandum. Jewawut, pernah dengar jewawut Bu? Pak, jewawut belum ya? Kayak sereal, mirip sereal. Kemudian ada kurma, ada garam. Berarti ada 3 berupa emas, perak, uang kertas. Baru yang keempatnya itu berupa makanan. Berarti barang jenisnya ada berapa dalam Islam Bapak Ibu? 3. Pertama 1 mithliyat. 2 kimia. 3 barang ribawi. Nah, Anda jelaskan dengan dalil-dalilnya ya. Ini dalil-dalilnya. Dalil barang ribawi. Yang pertama adalah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha an bai'id dhahabi bid dhahabi wal fiddati bil fiddati wal burru bil burri wasyairi bis syairi wat tamri bit tamri wal mil'i bil mil'i ila sawa'an bi sawa'in ainan bi ainin faman zada aw zdada faqad arba farad dan nasu ma akhadhu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan emas, kemudian perak dengan perak, bur dengan bur, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan sepadan secara kontan. Maka siapa saja yang menambahkan atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Maka manusia dilarang untuk mengambilnya. Hadis riwayat Muslim. Berarti secara umum berapa tadi Bapak Ibu? Ada 6 ya. 6 tambah 1 uang kertas 7. Berarti ada emas, ada perak, kemudian ada 6 ya, ada jewawut, ada gandum, ada kurma, ada garam. Berarti belinya harus kontan. Ini dalil umumnya begitu dulu. Kemudian mana lagi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzahabu bidz-dzahabi tibruhu wa 'ainuhu waznan biwaznin wal fiddatu bil fiddati tibruhu wa 'ainuhu waznan biwaznin wal mil'u bil mil'i wat tamru bit tamri wal burru bil burri wasya'iru bis syairi sawa'an bi sawa'in mithlan bi mithlin faman zada aw zdada faqad arba. Coba saya lihat Bapak Ibu. Emas dengan emas, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya. Perak dengan perak, biji dan zatnya harus sebanding timbangannya.
Garam dengan garam, kurma dengan kurma, bur dengan bur, syair dengan syair sama dan sepadan, maka siapa saja yang menambahkan atau meminta tambahan, maka dia telah melakukan riba. Contoh, ibu punya emas cincin 5 gram, udah model lama, datang ke toko emas, Pak, saya punya cincin 5 gram, saya mau yang model terbaru lah. Oke, model terbaru. Dihitung nih 5 gram. Dikasih cincin model terbaru 4 gram. Selisih berapa? 1 gram itu kena riba. Jadi kalau dia sama-sama emas ditukarkan wajib setara. Nah, ini hadisnya 2 ini. Kecuali sama dan sepadan. Anda ulangin ya. Kalau ibu punya emas 10 gram model lama kalung, ditukar emas model baru beratnya 9 gram, selisih berapa? 1 gram. 1 gram itu namanya riba.